Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi video kali ini saya mau bahas Ultra Jaya ya, ULTJ gitu. Jadi saham ini adalah saham request dari salah satu penonton, katanya udah turun banyak gitu ya. Jadi minta dibahas. Oke, gitu ya, kita bahas gitu, kita cek bareng-bareng apakah perusahaan ini menarik nggak dari ya laporan keuangannya gitu di 2025 Q2 gitu. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si pemaparan materi ini ya sifatnya hanya edukasi ya, informasi umum aja, bukan rekomendasi investasi. Dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas ya, Ultra Jaya, ULTJ. Nah, jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi teman-teman harus ya riset mandiri gitu ya, do your own research gitu. Oke, jadi untuk melihat suatu perusahaan di bursa efek gitu untuk saya memerlukan 3 kriteria utama gitu ya sebelum saya beli gitu ya perusahaannya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Berkali-kali saya sampaikan gitu kenapa harus membeli perusahaan yang membagikan dividen. Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Gitu. Kenapa ya? Karena udah untung dari bisnis gitu ya, untungnya itu disisihkan gitu dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi bukan hanya untung di atas kertas aja gitu ya, perusahaan yang ngaku-ngaku untung tapi nggak pernah bagi dividen, tanda tanya gitu ya gitu. Nah, yang berikutnya gitu, perusahaan yang bagi dividen juga adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya dengan adil gitu. Dia memperkaya kita gitu, nggak cuma segelintir pemegang sahamnya atau mungkin hanya pejabat perusahaannya ya, komisaris direksinya aja gitu kan. Ingat, mereka itu sudah dapat gaji, sedangkan keuntungan kita itu kan dari dividen sama dari capital gain atau kenaikan harga saham. Jadi kalau misalnya yang udah dapat gaji ya mau memanage perusahaan nggak baik gitu ya, mau harga sahamnya anjlok terus gitu ya nggak peduli kan dapat gaji gitu. Kalau kita ya enggak gitu, maka kita nanti pusing sendiri gitu ya. Nah, jadi gitu ya, pastiin teman-teman gitu ya harus tahu gitu kalau perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat ya, lagi susah wah, arus cash flow-nya lagi susah, rugi terus, apalagi tuh utangnya terlalu besar gitu, bayar beban bunganya tinggi, kira-kira mungkin nggak bagi dividen? Hampir nggak mungkin gitu ya, karena untuk operasional aja pasti harus survival dulu gitu ya. Nah, jadi gitu ketika udah teman-teman punya nih tahu nih perusahaannya bagi dividen rutin ya, punya bisnis yang sehat, penting sekali untuk membelinya di harga wajar gitu, di harga wajar, di bawah harga wajarnya gitu, atau pada saat under value ya. Jadi jangan beli ketika dia over value. Kalau over value atau harga terlalu tinggi ya nanti akan rawan koreksi gitu ya, capital loss, kitanya mengalami kerugian gitu, floating loss gitu. Sedangkan kan kita ingat pengennya ada capital gain dan juga ada dari dividen gitu. Tapi jangan heran kalau perusahaan yang memang bagus sekali ya, memang wajar dia harganya tinggi gitu ya. Nah, jadi sebelum berinvestasi gitu teman-teman ya, please lah ya, gunakan akal sehat kita gitu ya. Ini juga saya selalu mengingatkan diri saya juga gitu, sama gitu ya. Jadi kalau misalnya yang too good to be true, jangan ikut rumor gitu, hati-hati lah, lebih baik jangan gitu ya. Jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan FOMO, jangan mudah percaya analisis orang, termasuk jangan percaya kepada saya juga gitu ya, karena ini semuanya kan sharing ya. Jadi sifatnya analisis itu kan sifatnya subjektif, berbeda-beda. Apa yang saya anggap baik ya mungkin buat orang lain buruk, yang mulang orang lain buruk bisa jadi buat saya baik gitu ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri. Nah, jadi karena disinggung tadi nilai wajar gitu ya, memang saya biasa melakukan ini dari 2016 yaitu sampai sekarang, itu mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya akan membeli ketika harganya itu di bawah nilai wajar, kita pakai PBV sama dengan 1 ya. Jadi misalnya PBV 0, berapa, 0,95, 0,9, pokoknya di bawah 1 lah saya mulai beli gitu. Lalu sering berjalan waktu gitu, PBV-nya udah kembali ke 1 lagi, udah take profit gitu ya. Hold lebih lama kalau memang bagus gitu. Jadi kalau misalnya belinya di 0,75 ya potensi profit 33%. Kalau belinya di 0,7 ya potensi profit 42%.
gitu ya. Jadi kalau lihat dari kayak gini cara saya ini memang aneh gitu. Banyak orang bilang aneh Edwin ini gitu ya, karena saya nggak pernah cari yang multi bagger gitu ya, cari hidden gem kayak gitu enggak lah gitu. Saya cari yang wajar-wajar aja gitu ya. Memang kalau hidden gem itu seperti apa sih? Saya rasa kalau memang dia selama under value dan memang bisnisnya bagus buat jangka panjang ya itu hidden gem sih gitu ya. Cuman kembali ya sifatnya subjektif gitu ya, berbeda tiap orang. Nah, jadi prinsipnya apa gitu ya? Prinsipnya itu yang pertama ya harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita sebulan invest, 3 bulan invest, langsung untung gede gitu. Nggak bisa, nggak ada yang kayak gitu ya. Kecuali hoki sekali gitu. Gitu. Nah, itu kan tadi sebandingnya kalau misalnya kita main keberuntungan kan berarti risknya semakin besar gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Dan yang kedua ya harus fokusnya pada value. Jadi misalnya saya menggunakan PBV nih ya, gitu. PBV ini kan ada dua komponen ya, ada komponen price yang berubah setiap hari, setiap detik selama jam perdagangan, dan juga ada book value gitu. Yang book value ini berubah setiap 3 bulan sekali, tiap kuartal lewat apa? Lewat laporan keuangannya. Dan saya update book value itu tiap 3 bulan sekali gitu. Jadi kerja setahun 4 kali aja gitu ya. Dan setelah fokusnya di book value gitu ya, baru nanti ke entry price ya, mau belinya di PBV berapa, di 0, berapa gitu. Dan teman-teman ini kalau misalnya misalnya teman-teman penganut value investing juga gitu, nggak pakai PBV nggak masalah gitu ya. Mau pakai net asset value, mau pakai DCF, mau pakai DDM, mau pakai FVF bit, enterprise value atau apalah, banyak lah itu, terserah gitu. Yang penting yang tadi fokusnya value-nya dulu. Ini semua sifatnya umum gitu ya. Nah, kenapa harus demikian? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa ini ya dalam jangka panjang gitu ya. Banyak orang gitu set harga, set ini ya, beri berita gitu ya, take profit. Itu kan kebanyakan mereka itu jangka pendek gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Kalau yang memang pengen jangka panjang ya harus percaya gitu ya. Pada akhirnya itu nanti akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Gak heran kalau banyak perusahaan-perusahaan itu yang dia jelek gitu ya. Maksudnya dia buruk dan harganya parkir di mana? Di gocap atau di bawah gocap gitu ya. Memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya jangka pendek dia tiba-tiba digoreng, jangan dikejar gitu, karena nanti juga bakal turun lagi gitu ya. Umumnya seperti itu gitu ya. Jadi jangan meresikokan uang kita lah gitu ya. Jadi saya nggak pernah gitu ya tertarik gitu ya membeli perusahaan yang tiba-tiba digoreng gitu. Memang yang perusahaannya buruk gitu digoreng enggak gitu, meskipun untungnya besar. Sama kok, saya juga manusia gitu pengen untung juga gitu. Cuman kan terlalu beresiko gitu. Nah, jadi kalau saya ini jadi pakai analisis apa? Saya hanya pakai sedikit dari fundamental gitu ya. Saya hanya fokus di laporan keuangannya aja dan sedikit analisis rasio gitu ya. Dan juga ya tadi valuasi saham tadi pakai PBV ya. Pakai PBV udah sini aja gitu ya, nggak banyak gitu. Jadi nggak yang terlalu rumit gitu dari ekonominya, makronya gitu, suku bunga bla bla bla. Nggak lah, pusing, saya nggak gitu ngerti juga gitu ya. Nah, jadi dari paham laporan keuangan aja cukup gitu ya kalau buat saya. Jadi neracanya laba rugi arus kas ini harus dipahami satu-satu gitu, karena kalau kita bisa menghubungkannya gitu ya, semuanya ini kan ada korelasi. Nanti itu akan membentuk cerita gitu, cerita tentang kondisi perusahaan, apakah lagi sehat, lagi sakit, bagus nggak, aman nggak, dari sini gitu ya. Nah, jadi nanti kalau memang dari laporan keuangannya bagus, atau memang punya teman-teman punya bisnis nih, usaha gitu ya sehari-hari gitu ya, pasti ada 7 ciri perusahaan sehat gitu. Ini versi Edwin, versi saya. Ini semua sifatnya umum, nggak ada yang spesial gitu. Ini semua basic logic gitu ya. Jadi logika aja gitu. Apa aja cirinya? Yang tadi, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasi sehari-harinya baik gitu, bisa bayar dividen ya gitu. Nggak bergantung utang terlalu besar gitu ya, bertumbuh, berekspansi, dan yang pastinya kita investor, kepercayaan kita gitu sebagai investor dijaga oleh perusahaan, dan juga pemberi pinjamannya juga sama gitu ya gitu. Dan pastinya kita pemegang saham itu akan di apa ya, akan sangat diuntungkan lewat apa tadi, selain dari dividen, dari valuasinya yang akan cenderung naik gitu, memperkaya kita pemegang sahamnya. Dan harga saham juga akan cenderung stabil kalau ada penurunan yang dalam gitu ya, jangka pendek nanti juga dia akan kembali lagi gitu ya, selama kita membelinya di harga yang nggak terlalu premium gitu. Logika kan, semuanya logika gitu. Jadi tadi balik lagi ya, hati-hati kalau pada perusahaan yang nggak memperkaya kita pemegang sahamnya. Pasti itu ada pihak lain yang
diperkaya gitu, bisa jadi gitu. Mereka nggak peduli dengan pemegang saham lainnya gitu. Itu prinsip saya kayak gitu ya. Nah, jadi nanti ini Ultra Giant, nah kan kita screening dulu ya, saya screening dulu pakai 7 syarat utama gitu. Yang pertama apa ya, tadi dividennya, saldo laba, PBV, PER, CFO, CV, CFF. Yang utamanya untuk value ya saya pakai PBV ya, cuma ini relatif ya, kalau teman-teman pakai value-nya, metode penghitungannya beda ya silahkan gitu. Nah, nanti datanya ini dipindahkan ya ke Excel kayak gini, dan teman-teman ini bisa download gratis gitu ya, passwordnya ALK Edwin, linknya ada di deskripsi video gitu, nggak ada yang istimewa kok ya, cuma ini buat belajar aja gitu. Oke gitu ya, sebelum mulai sebentar ya, haus gitu ya, mau minum dulu sebentar. Nikmatnya air dingin. Oke, untuk Ultra Jaya saya udah dapat sebenarnya datanya ya untuk bagi dividen. Ini menarik gitu ya, karena perusahaan ini sudah 3, ini salah tanggal ini kayaknya ketukar ya gitu. Ini mungkin ini harusnya benar, ini kan 2005 2003 gitu. Ini kayaknya ini salah urutan kayaknya saya. Cuman ini perusahaan ini 3 tahun sudah bagi dividennya rutin gitu. Perusahaan ini bagus gitu ya, artinya dia memang sudah terbukti untung gitu, dan uangnya itu bisa kita nikmati lewat dividen gitu. Jadi ini sudah lolos screening saya ya, ini perusahaan menarik gitu ya. Kalau nggak menarik, nggak bagi dividen, buat apa, close aja. Dan pentingnya saya itu cari yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividen, artinya perusahaan itu stabil. Atau kalau lebih track recordnya bagi dividen lebih banyak, lebih panjang, itu juga lebih bagus lagi gitu ya. Ada memang ya benar-benar sangat diuntungkan pemegang sahamnya. Gelas sama jatuh. Nah gitu ya. Nah lalu setelah itu sebelum kita pindahkan, cek dulu satuannya ya, ini sudah benar nih jutaan ya. Oke, jadi sekarang yang dipindahkan itu adalah kas Tarakas, yang ini nilainya. Ya. Gitu. Kenapa harus dipindahkan gitu ya? Nah, karena kas Tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi kalau memang teman-teman kayak sekarang punya dompet ya, ada uang tunai di dalam dompet. Nah, itu adalah kas Tarakasnya itu. Gitu, analoginya kalau di perusahaan gitu. Jadi ini penting, jumlahnya nggak boleh terlalu besar gitu, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit kan udah jelas ya, untuk operasional pasti keganggu, nggak bisa ekspansi, nggak bisa bayar pinjaman. Kalau terlalu besar artinya perusahaan nggak punya kemampuan untuk memaksimalkan kas yang ada gitu ya. Ngapain ngendap terus uang kasnya gitu, kenapa nggak digunakan untuk ekspansi atau hal lain gitu ya. Perusahaan semakin lama semakin besar, profitnya makin besar, kita pemegang sahamnya diuntungkan gitu ya. Jadi jumlahnya setidaknya cukup lah gitu ya, yang cukup saja. Nah lalu loncat langsung ke ekuitas gitu ya. Nah ini ekuitasnya, pilih langsung saldo labanya. Nah ini ada yang dicadangkan atau telah ditentukan, dan ada yang mencadangkan atau yang belum ditentukan. Tapi ada cadangan khusus. Cadangan khusus ini masuk ke yang telah ditentukan. Biasanya saya mengkategorikannya seperti itu. Jadi angkanya ini kita jumlah dulu ya, ditambah 376. Nah ini kita isi dulu ya, 678. Nah, kenapa saldo laba ini pentingnya gitu? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan di luar dividen ya, total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri gitu ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2. Itu jadi Ultra Jaya ULTJ dari pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional telah menghasilkan total profit sebesar 6,9 triliun. Gitu. Dari dulu sampai sekarang sampai Q2 segini. Terbukti untung. Gitu. Ini perusahaan bagus, makanya dia bisa bagi dividen. Gitu. Nah, kalau perusahaan yang rugi melulu nggak ada yang namanya saldo laba. Yang adanya itu akumulasi kerugian atau defisit. Rugi. Jadi dibalik aja kalimatnya. Dari pertama kali berdiri sampai sampai sekarang gitu ya. Ruginya akunnya sekian. Coba aja cek gitu ya. Itu kebanyakan perusahaan itu yang bermasalah gitu ya. Iya dong, kalau memang teman-teman punya bisnis rugi melulu bermasalah nggak? Logika lah itu ya. Nah jadi setelah itu kita langsung pindah ke sini ya, ekuitas pemilik yang ini nilainya ya, masukin juga KNP-nya gitu. Nah terus ada yang nanya, Pak Edwin kenapa KNP nggak dibahas gitu ya? Ya apa yang mau dibahas gitu, kecuali kalau memang KNP-nya terlalu besar gitu. Jadi ini saya sampaikan aja, kalau KNP-nya terlalu besar, kalau saya kurang suka ya, bukan berarti jelek gitu, cuman kurang bagus. Artinya perusahaan itu punya kepemilikan gitu, perusahaan yang sifatnya minor gitu, dan nanti ujungnya itu pemegang saham itu kurang diuntungkan
Itu sih pengalaman yang dari saya lihat sih seperti itu. Cuman kembali lagi itu relatif gitu ya. Mungkin kalau teman-teman search lagi mungkin dapat penjelasan yang lebih lengkap gitu. Cuma kalau saya sih ya yang simpel-simpel aja lah. Nah oke, ini udah kita pindahin gitu. Nah ini lihat nih ya, nih rasio saldo laba terhadap modal awal nih 10 kali. Artinya apa? Perusahaan ini telah menghasilkan profit sebesar 10 kali modal. Gitu, kalau teman-teman punya modal bisnis 1 miliar, udah profitnya tuh 10 miliar gitu di luar dividen. Ini perusahaan berarti terbukti untung gitu ya, terbukti untung real gitu ya, nggak kaleng-kaleng. Bagus gitu ya. Dan wajar juga kalau secara PBV ini agak mahal ya, 1,81 gitu, nggak lolos screening saja. Jadi saya nggak akan masuk, nggak akan beli. Itu premium. Tapi mungkin sebanding lah ini dengan apa? Ya iya dong, profitnya udah besar gitu, bagi dividen juga oke gitu. Ini menarik gitu ya, bagus ini perusahaan gitu. Nah, jadi kalau udah kita pindahkan nilai PBV-nya nih udah dapat, langsung cek ke profitabilitasnya di laba rugi gitu ya. Yang terpenting itu ya ini revenue ya, sales, total sales, net sales, revenue gitu ya. Ini yang angka paling atasnya harus kita pindahkan. Nah ini gitu ya, perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang revenue-nya naik gitu ya. Kalau revenue naik, dia artinya perusahaan bertumbuh, barang dan jasanya itu relevan gitu, dicari customer gitu. Di orang customer pengen beli terus lah gitu. Jadi kan kalau beli terus gitu ya, ya bagus dong gitu ya. Tapi kalau menurun gitu ya, berarti ya udah mulai berkurang demand-nya gitu ya. Si customer udah ngerasa kayak ngapain ya gitu ya, udahlah mendingan mungkin cari produk lain. Kayak gitu, simpelnya sih kayak gitu. Nah ini ada penurunan gitu ya, cuman penurunan mungkin 10% ya kayaknya ya, ini bisa jadi ya 11%. Cuman nggak apa-apa sih kalau penurunan, ya udah lah gitu ya, kan Ultra J itu susu ya, Ultra Milk gitu produknya kalau yang saya tahu. Atau mungkin ada yang lainnya teh kotak kali gitu ya, mungkin kalau nggak salah gitu, saya nggak gitu hafal gitu. Saya juga suka sih Ultra coklat favorit saya gitu, bisa sehari habis 1 liter. Oh dikit ya, intermezzo. Nah jadi nanti gitu ya, penjualannya ini gitu ya nanti dikurangin oleh harga modal. Nah, gitu ya. Nah, harga modalnya itu di sini gitu ya. Gitu. Nanti dikurangin, keluarlah laba bruto gitu. Nah, ini penting sekali laba bruto itu ya. Laba bruto itu untuk menilai apakah perusahaan ini punya keunggulan kompetitif nggak ya di produknya gitu. Nah, jadi selain itu juga untuk melihat efisiensi perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak gini kan keluar nih GPM ya, semakin tinggi GPM gitu, semakin produknya itu semakin berharga di mata customer gitu. Jadi perusahaan itu bisa menjual produk atau jasanya itu jauh di atas harga modalnya gitu. Jadi marginnya tebal gitu. Kalau marginnya tipis ya mau gimana untung gitu kan, laba kotornya nanti dikurangin ya, sama beban penjualan, beban administrasi, bla 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 gitu ya, beban keuangan nanti akan muncul di net profit, angka finalnya, inti dari laba rugi gitu. Yang mana nilainya? Yang ini, laba tahun berjalan. Nah yang ini adalah inti dari laporan laba rugi perusahaan, untung atau enggak. Iya kan kayak gitu ya. Fokus di berita biasanya kebanyakan di laba rugi. Ya revenue turun, gross profit turun, net profit naik kayak gitu. Gitu. Nah, ini memang ada penurunan. Ya udah kalau penurunan mah nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti muncul nih NPM-nya sekian, ROE-nya sekian. Terus ada lagi yang komen, ada yang nanya gitu, Pak Enun kenapa NPM gitu kayak ROE gitu nggak dibahas? Karena ini kan kalau buat saya ini itu hanya data tambahan aja gitu ya untuk net profit sama ROE ini gitu. Jadi agak jarang saya lihat gitu. Tapi kalau teman-teman ya harus lihat gitu kan, nanti akan ada analisis lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi ini kalau secara PER nih udah murah nih ya, 11 gitu, udah di bawah 15 ya. Gitu, ini udah cukup murah. Jadi perusahaan ini baik gitu, profitable gitu. Cuman memang agak masih sedikit lebih mahal secara pernya gitu. Jadi kalau misalnya pernya 11 gitu ya, berarti perlu waktu 11 tahun untuk balik modal gitu kalau EPS-nya sama gitu. Jadi per itu adalah jumlah waktu dalam tahun untuk balik modal kalau EPS-nya sama gitu. Jadi setidaknya kalau beli ini ya minimal 11 tahun lah holding periodnya gitu ya. Gitu aja sih. Nah jadi gitu ya, setelah perusahaan ini untung besar, diberita untung besar, hati-hati. Kita harus validasi dulu gitu, benar nggak gitu. Lewat mana? Lewat arus kas nih ya, the forgotten statement gitu ya, laporan
bagian laporan keuangan yang dilupakan oleh analis biasanya gitu, di berita juga nggak pernah dibahas gitu ya. Jadi laporan arus kas ini untuk melihat gitu ya, uang yang masuk dan keluar gitu, karena kan kalau di laba rugi ini kan pencatatannya secara akrual gitu, jadi dicatatkan dulu gitu, tapi uang diterimanya ya nanti gitu ya gitu. Jadi misal kalau teman-teman jual rumah gitu 1 miliar gitu, di laporan rugi ditulis 1 miliar, tapi customer belum bayar. Nah, pembayarannya itu nanti masuknya ke sini. Kalau nggak bayar ya berarti nilainya nol. Kalau customer DP 50% ya berarti cuma 500 juta penerimaan kasnya. Nah, ini penerimaan kasnya ini sekian. Ini yang angka paling atas. Gitu ya, ini kita isi dulu. Gitu. Ya, nah ini kita isi. Nah, ini keluar nih, bagus nih, rasionya gede, 114%. Jadi gini, perusahaan ini Ultra Jaya mencatatkan pendapatan itu kan 4 juta nih ya, kali satuan 4 juta. Nah, uang diterima 4,6 juta, lebih gede gitu. Ibarat kalau teman-teman jual tadi ya, jual barang 1 miliar, tapi terima uangnya 1 miliar 150 juta. Lebih gede. Selisihnya dari mana itu? Selisihnya bisa jadi dari piutang-piutang yang belum tertagih. Gitu, bagus dong kalau piutang nggak ditagih, kan lama-lama jadi piutang nggak tertagih, nanti susah gitu ya. Ingat, karena uang kas ini kan digunakan untuk apa tuh? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar beban bla bla bla, bayar bunga, bayar pajak. Itu semua pakai uang tunai gitu ya. Nanti sisa udah bayar ini itu nanti keluar kas net. Nah, ini ya net CFO. Ini nilainya harus positif gitu ya. Kalau positif artinya perusahaan ini dari bisnisnya sudah menghasilkan uang tunai yang nyata gitu ya, real gitu, uangnya adaan gitu, nggak cuma untuk di atas kertas gitu. Nah, uangnya ini nanti digunakan untuk apa? Nanti untuk ini aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha tuh. Misalnya tuh, kan kalau misalnya negatif tuh kan tuh pembelian aset tetap nilainya negatif ya. Terus apalagi tuh, penambahan uang muka pembelian aset tuh negatif. Tuh kalau misalnya dia positif ya tadi hasil menjual aset tetap, hasil menjual hewan ternak itu nilainya positif. Yang bagus itu dia idealnya negatif seperti ini. Ini bagus. Kita perusahaan ini artinya berekspansi supaya pas semakin besar perusahaannya dan nantinya menguntungkan kita pemegang sahamnya. Gitu. Jadi kalau nilai yang ini ya positif, hati-hati lihat dulu komponennya apa gitu. Kalau misalnya dia hasil jual asetnya terlalu banyak ya berarti kan perusahaan itu habis asetnya, dia dijualin terus. Ngapain gitu, itu nggak profitable gitu ya, untuk operasionalnya dia nggak nutup. Nah, kalau nilai yang tadi CFO positif berarti operasional dia nutup, bagus gitu. Ini bagus nih ya, nih opsi nutup berekspansi. Dan lihat nih di aktivitas pendanaan gitu, pendanaannya berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Jadi kalau nilai negatif tuh lihat tuh, bayar utang sewa. Kalau ada pinjaman ke bank bayar pinjaman tuh. Ini cuman ada nih kalau nilai positif tuh penerimaan pinjaman jangka pendek neto cuma minjam 66 juta. Malah kan ini kasnya banyak banget, kenapa harus minjam ya? Ini lucu juga ini gitu. Oke, jadi ini nilainya negatif tuh, bagus ya. Dari sini juga bisa kelihatan gitu ya. Nanti pembayaran dividen itu masuk lewat sini. Tuh, negatif. Jadi ini perusahaan ini perfect gitu ya. Secara pola arus kas ini plus min gitu. Cuman memang kalau mau sempurna sekali ini nilainya harus plus gitu ya. Kenaikan bersih setara, ada kenaikan bersih. Ya kan, jadi teman gini, udah terima uang gitu, bayar ini itu, bayar ekspansi, bayar pinjaman, masih ada sisa uang lebih. Nah, itu yang bagus nih, kayak gini nih periode sebelumnya. Gitu. Oh enggak, ini periode sebelumnya negatif. Ini kayaknya saya ada yang salah tulis ya. Coba ya. Ini kan plus, ini minus. Oh, ini negatif. Enggak, benar. Nah, ini yang betul. Saya tadi malah bacanya yang ini ya. Kayak gini, ini sempurna tuh. Udah uangnya udah bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi, bayar pinjaman ke bank, masih untung. Nah, ini yang sempurna. Yang sekarang ya ini agak penurunan sedikit, nggak apa-apa gitu kan, uangnya masih banyak gitu ya, jadi no problem gitu. Jadi Ultra Jaya gimana, kata Edwin, kata saya gitu, Ultra Jaya ini perusahaan sangat baik ya, membagikan dividen, bisnisnya nyata gitu, saldo labanya positif ya, sudah untungnya 10 kali modal, hebat gitu. Ini perusahaan jempolan gitu ya. Tapi memang secara PBV ini buat saya ini mahal ya, 1,81 premium, karena saya cari yang kurang dari 1 gitu ya, kurang dari 1. Dari profitabilitas ini profit gitu, pernya ini 11 kali ya, lumayan lah gitu ya, udah lumayan murah di bawah 15 gitu. Secara arus kas juga ini baik sekali menurut saya gitu, karena kalau misalnya kita exclude dividennya ini baik, polanya bagus gitu, ini plus gitu ya, ini bagus gitu. Jadi ini baik sekali gitu, secara operasional ini sangat-sangat baik gitu. Dan juga ini kalau dilihat nih kayaknya nggak ada pinjaman ke bank ya
Kita coba ntar, saya mau cek dulu. Nah, oh ya mungkin ada teman-teman yang ada waktu itu teman yang nanya gitu ya, Pak Edwin jadi kalau udah lolos screening gimana gitu kalau misalnya biasanya kalau saya lihatnya ini rasio lancar gitu ini kan 4,3 juta terus liabilitas jangka pendek segini berarti ini kan hampir 10 kalinya tuh ya berarti kan kurang dari kan jadi gini liabilitas jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus diselesaikan kurang dari 1 tahun artinya kalau misalnya dia besar gitu rasio lancarnya besar jadi untuk 1 tahun ke depan setidaknya udah pasti aman untuk hold gitu secara operasionalnya di luar harga ingat di luar harga saham jadi fokusnya ke apa perusahaannya dulu gitu ya bagus nggak nih bisa bertahan nggak gitu jadi untuk setahun pertama ya pasti lolos ini gitu wong dia hampir 10 kali rasio lancarnya lalu yang kedua DER ya nih tapi sebelum ke DER nih kita lihat nih ya utang bank jangka pendek ya tuh sedikit sekali utangnya dan jangka panjangnya ini juga nggak ada ini ada nih pinjaman jangka panjang ya gitu ya nih ada sedikit ini sedikit sekali kan sebenarnya 21.000 kasihnya segini ini kan bisa dibayar lunas gitu ya ini liabilitasnya cuma 576.000 sedangkan total ekuitasnya berapa 7,5 ini daerah kecil ya ini perusahaan hampir nggak ada resiko gitu ya luar biasa baik cuman memang harganya premium gitu buat saya tapi wajar sekali gitu perusahaan bagus sepertinya dihargai mahal gitu kan yang tadi kan udah dibahas ya waktu di materi awal gitu ya di materi awal kan tadi udah dibahas mana tadi ini mana tadi. Nah ini harga saham mencerminkan kinerja fundamental dalam jangka panjang ya memang bagus kok gitu ya dihargai mahal wajar sekali gitu ya jadi kalau buat saya ini ya mahal gitu tapi bagus ini bagus ya profitable ya bagus lah pokoknya gitu cuma memang di harganya aja masih premium buat saya. Oke itu aja mungkin review saya untuk Ultra Jaya gitu ya. Jadi nggak tahu nih buat teman-teman Ultra Jaya menarik nggak ya dengan harga sekian gitu ya. Gitu kan katanya udah turun banyak gitu berarti ini naik melonjak sekali gitu ya. Mau turun ya berarti waktu itu mungkin udah over value gitu. Oke, jadi teman-teman boleh kasih pendapat lah ya ini Ultra Jaya menarik atau enggak di kolom komentar atau punya pertanyaan seputar investasi saham atau punya request saham gitu ya. Komen aja gitu nanti saya fasilitasi nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oh ya sama ini ada satu penonton bilang ini kenapa Pak harus diulang terus ya si materi ini depannya gitu ya. Karena gini gitu ya. Kenapa saya selalu mengulang gitu ya. Karena kalau saya mengulang gitu ya meskipun hanya singkat gitu ya. Memang mungkin agak panjang ya, tapi nanti coba saya persingkat. Itu supaya ketika membaca laporan keuangan itu bisa ngerti konsepnya gitu ya jadi teman-teman itu bisa tahu gitu landasan saya ngomong itu menjelaskan itu dari mana ya dari sini gitu supaya nggak ada missing puzzle gitu ya nanti bingung gitu kan kembali ya tiap orang itu kan punya pendekatan yang berbeda ya untuk menjelaskan gitu jadi kalau misalnya dari dasarnya aja nggak paham nggak tahu nanti takutnya malah kebingungan gitu jadi saya paling senang gitu ya ngejelasin ini gitu ya karena ya hitung-hitung itu aja refreshing aja gitu ya refreshing ilmu gitu ya buat saya juga gitu oke teman-teman saya rasa untuk sesinya Ultra Jaya selesai sampai sini gitu ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan pastinya bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu selalu diingat bahwa kita ini adalah pemegang saham dan carilah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu kenapa ya supaya kita sama-sama diuntungkan gitu ya. Oke teman-teman saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan sampai jumpa di video-video berikutnya.